Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumis samawati wal ardin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyih arsalahu Allah ta'ala ila an-nasi kaffah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi'idhnihi wa sirajan munira. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini untuk sama-sama kembali kita belajar tentang sirah nabawiyah. Dan alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah bahas di pertemuan yang lalu tentang beberapa manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah. Yang telah lalu kami sampaikan manfaat pertama dari kita mempelajari sirah nabawiyah, yaitu ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan malam hari ini kami akan sampaikan manfaat kedua dari kita mempelajari sirah nabawiyah. Manfaat dari kita mempelajari sirah nabawiyah yang kedua adalah ma'rifatus sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Mengenal para sahabat yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mereka itu adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi langsung turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan, mengimplementasikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya kemudian para sahabat langsung mengikuti bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Para sahabat mereka adalah generasi terbaik dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penting bagi kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, yang mana di dalamnya setiap kita membaca sirah nabawiyah, maka di sana pula diceritakan tentang para sahabat-sahabat mulia beliau. Ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sama-sama membuka sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan dahulu kala wilayah Makkah adalah wilayah yang sama sekali tidak diperhitungkan, wilayah yang sama sekali tidak dilirik oleh umat manusia saat itu, sekalipun dua kekuatan dunia saat itu, bangsa Persia dan Romawi, tidak sama sekali melirik wilayah Makkah. Karena wilayah Makkah adalah wilayah yang gersang, tandus, jauh dari peradaban. Namun di sana ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari wilayah kota Makkah yang jauh dari peradaban. Tapi lihat ikhwatal iman, jamaah pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat saat itu
bagaimana ketabahan para sahabat, perjuangan para sahabat, kesabaran para sahabat yang nanti insya Allah pada sesi-sesi yang akan datang kita akan sebutkan beberapa kisah heroik para sahabat. Kisah beberapa sahabat yang begitu kuat mempertahankan iman, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ketika saat itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad SAW di kota Makkah yang jauh dari peradaban, wilayah yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan oleh kekuatan dunia saat itu. Alhamdulillah, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita belajar Islam sudah sangat mudah sekali. Contohnya seperti saat ini. Bisa melalui YouTube dari banyak asatidah yang ada. Barakallahu fihim. Menjalankan Islam tidak seberat ketika para zaman sahabat ketika itu. Muncul Nabi Muhammad SAW. Muncul di tengah-tengah manusia saat itu, di tengah-tengah kota Makkah. Beliau menyampaikan tentang kerasulan beliau. Beliau bahkan mengajak manusia untuk beriman kepada beliau. Di tengah-tengah ribuan manusia yang hidup di kota Makkah, hanya segelintir orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka adalah manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah dan diantaranya adalah manfaatnya adalah kita mengenal para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka kita nanti akan bisa mengenal lebih dekat tentang kepribadian dan perjuangan para sahabat, terutama Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Lalu, ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, akan tumbuh pada jiwa kita rasa cinta kita kepada para sahabat, tumbuh juga ikatan emosional kita kepada para sahabat. Bisa kita rasakan oleh kita masing-masing setiap kita membaca tentang sirah nabawiyah, seakan-akan kita ini dekat dengan baginda Rasulullah SAW, kita ini dekat dengan para sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang ketiga, dengan kita mengenal para sahabat Nabi SAW, maka kita akan mengetahui peran para sahabat, di mana para sahabat mereka adalah pewaris Nabi, mereka adalah penerus perjuangan Nabi SAW, dan mereka adalah penghubung antara Nabi SAW dengan generasi setelah para sahabat, yaitu generasi tabi'in. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat mulia mereka para sahabat. Betapa besar pahala buat mereka, aliran pahala bagi mereka. Ketika banyak dari kalangan tabi'in, selanjutnya diteruskan oleh kalangan tabi'ut tabi'in, mereka beriman kepada Islam. Mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah dakwah para sahabat, perjuangan para sahabat. Dan ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengenal para sahabat Nabi SAW akan membantu kita mengetahui dan mengenal sunnah Nabi SAW secara otentik. Dan dengan kita mempelajari sirah nabawiyah yang diantara manfaatnya adalah mengenal para sahabat, kita pula bisa menghindari perkara-perkara baru, perkara-perkara yang diada-adakan dalam Islam, perkara bid'ah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak bagi para sahabat mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka, kedudukan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan akan ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para sahabat, baik kaum muhajirin maupun ansar, serta janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Janji Allah berupa surga bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah tadi, yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para sahabat khususnya, mereka ridha akan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para sahabat saking ridhanya, ikhlasnya mereka terhadap syariat Allah, ketika datang waktu salat, jangankan mereka hadir ke masjid waktu azan dikumandangkan, mereka jauh sebelum azan dikumandangkan mereka sudah hadir di masjid Nabi SAW. Mereka duduk menunggu waktu salat. Namun ketika kita kaitkan dengan pribadi kita masing-masing saat ini, ada sebagian kita yang baru dikumandangkan azan baru berangkat, bahkan ketika sudah dikumandangkan iqamah baru berangkat. Maka jika dibandingkan antara kita dengan mereka, kita tidak ada apa-apanya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, khairun nasi qarni, dalam riwayat yang lain khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi para tabi'in. Selanjutnya generasi berikutnya, yaitu generasi para tabi'ut tabi'in. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang begitu tingginya derajat para sahabat, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik. Maka dari itu, ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan wajib bagi kita mengenal para sahabat. Kenapa? Karena dari para sahabatlah kita kenal sunnah. Dari para sahabatlah kita bisa meneladani mereka, bagaimana mereka mempraktekkan syariat Islam dengan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Terakhir, ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan tentang kemuliaan para sahabat. Beliau menyampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita dan perhatian bagi kita, agar kita jangan sekali-kali mencela satu orang pun di antara sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi bi yadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, siapapun beliau." Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, kita tahu gunung Uhud, Masya Allah, begitu besar, panjang. Kata Rasulullah SAW, niscaya tidak akan menyamai satu mud atau satu genggaman mereka, para sahabat, ataupun setengahnya. Artinya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, infak dari para sahabat walaupun setengah genggaman tidak akan pernah bisa disamai nilainya oleh infak kita walaupun sebesar gunung Uhud. Sekali lagi, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, sabda Nabi SAW ini menekankan
nilai amal sahabat yang tidak bisa ditandingi oleh generasi berikutnya. Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat belajar sirah nabawiyah adalah diantaranya yang kedua, mengenal para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita bisa meneladani keteladanan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan sampaikan beberapa manfaat yang lain dari kita mempelajari sirah nabawiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.